Kalian semua mati kecuali dalam kondisi nggak ada di Al-Quran. Wala tamutunna illa wa antum yahudiyun illa wa antum nasraniyun illa wa antum majusiyun. Nggak ada. Nggak usah kemudian kita mengorbankan akidah atau mengikuti istilah-istilah sekarang ini. Bukan disebut moderasi. Kalau ente ketemu kawan Nasrani kemarin kemudian selamat Natal, itu bukan moderat, itu murtad gitu loh. Atau kemudian memuliakan malam tahun baru ibaratnya tuh. Karena apa? Ya biar saja, itu kan hak orang gitu loh. Walaupun kita di dalamnya juga mau nggak mau menggunakannya. Sebab itu yang dipakai oleh rezim, dipakai oleh negara. Karena negara tidak menggunakan tahun Hijriah, tahunnya tahun Masehi. Repot nanti. Tahun Hijriahnya masih tanggal ibaratnya 27, Masehinya tanggal 1. Nanti mau nunggu gajian nanti pakai tahun Hijriah, kan enggak kan? Gajiannya pasti ikut Masehi. Kalau ente anti gimana? Gak terima gajian, nunggu kan gak mau kan? Artinya apa? Pasti memakainya. Tetapi itu bukan katakanlah mau gak mau itu sudah menjadi aturan gitu loh yang harus kita terima. Jadi bukan pilihan. Sudah ketetapannya seperti itu. Bolehnya jangan sampai masuk akidah saja. Kalau dalam soal akidah kita nggak bisa kompromi, tidak bisa kemudian pakai istilah moderat gitu. Islam moderat itu Islam yang mengucapkan selamat Natal gitu, tahun baru dan seterusnya, itu bukan moderat. Karena apa? Karena itu udah menyangkut akidah. Lalu kemudian di sini juga fakta. Sebenarnya yang ke-8, salah satu daripada kemuliaan umat Nabi Muhammad, salah satu daripada umat Nabi Muhammad itu seorang Nabi, seorang Rasul, bahkan masuk dalam kategori 5 Nabi, 5 Rasul dalam top ranking atau disebut Ulul Azm. Siapa? Nabiullah Isa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam. Kaunul Masih Isa min afrodi hadhil ummah. Tidak ada satu nabi pun yang umatnya itu nabi, nggak ada, kecuali Nabi Muhammad. Artinya kita selaku umatnya Nabi Muhammad juga bangga gitu loh. Seperti dalam organisasi kemudian ada orang yang mulia, termasuk anggota organisasi itu, maka anggota yang lain harus bangga, harus respect gitu loh. Ini bukan organisasi abal-abal gitu. Karena di dalam min afrodihi gitu loh, termasuk salah satu anggotanya adalah fulan yang termasuk min akabiril ummah. Harus begitu. Kayak tadi, sebagai umat Nabi Muhammad kenapa nggak bangga? Di samping ada keuntungan yang lain di dalam keanggotaan lah organisasi. Salah satu daripada umat Nabi adalah seorang Nabi, seorang Rasul, yaitu Nabiullah Isa. Ini harus jadi satu kebanggaan. Mulanya umat ini luar biasa sekali, tidak ada tandingannya, tidak ada bandingannya. Karena Nabi Isa sendiri Nabi Rasul, tapi nggak ada umatnya seorang Nabi itu nggak ada. Dari 12 Hawari, itu nggak ada satu Nabi, nggak ada satu Rasul pun nggak ada. Begitu juga Nabi-Nabi yang lain. Nabi Musa nggak ada. Nabi Harun bukan umatnya, tapi dia Nabi gitu loh. Malah membantu karena tugas seorang nabi, bukan termasuk umatnya Nabi Musa, enggak. Begitu juga nabi-nabi
Jadi hanya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad bukan hanya nabinya Nabi Isa, tapi nabi seluruh ya, jadi Nabiul Anbiya itu. Dan kita adalah salah satu umatnya. Ya, kan lemah kalau kita punya salah satu kawan anggota ibaratnya tuh ya, orang besar gitu kan, bisa dibanggakan dia ya, ormasku ya, ada fulan bu. Inna min afradi hadhil ummah nabiyyan aziman min ulil azmi ya. Sayyid Muhammad mengatakan sesungguhnya salah seorang daripada umat ini ada seorang nabi yang agung, bahkan termasuk ulil azmi. Siapa? Wa huwa al-Masih Isa alaihissalam ya. Kenapa? Fa innahu hina yanzil yakunu min hadhil ummati ittifaqan. Sebab nanti setelah beliau turun untuk menunjukkan apa alamat kiamat yang besar, itu turunnya Nabi kalau sudah Nabi Isa turun udah tinggal ngitung tahun doang ya. Andai kata turun 2000 berapa nih, 2023 25 semua ya, 2 tahun lagi, hitung aja Nabi Isa itu 40 tahun ya. Kalau 2025 beliau turun ya, maka sejak beliau turun itu 40 tahun ke depan ya. Setelah beliau wafat, maka orang mukmin diwafatkan semua. Ada yang namanya dukhon ya, asap itu turun, yang dikejar orang mukmin ya. Nah, ketika sudah tidak ada orang mukmin, baru terjadi kiamatul kubra ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqa ya. Udah mola-malik bumi, gunung berterbang ya. Sikok bayi bergerak ya. Itu udah hancur lebur. Apalagi kalau semua gunung ya, meletus semua, serempak gitu ya. Tapi orang mukmin gak menyaksikan itu ya. Ketika sudah tidak ada orang menyebut Allah lagi, itu ba'da wafat Isa, setelah Nabi Isa ma'a baqaihi ala nubuwwatih ya. Beliau menjadi umat Muhammad ya. Kenabiannya masih dipegang ya. Bukan berarti kenabiannya kemudian apa istilah sekarang PLT ya, di PLT kan enggak ya. Tetap ma'a baqai nubuwwati ya. Bahkan beberapa ulama malah mengatakan bal dhahaba jam'un minal ulama, ada ulama banyak ya, ila annahu sahabi, Nabi Isa itu sahabat Nabi, lijtimaihi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau pernah berkumpul dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, wa huwa hayyun, dan beliau hidup ya. Mu'minan bih wa musaddiqan, percaya dan membenarkan Nabi. Kan definisi sahabat itu man laqiya bin Nabi hayyan mu'minan bihi wa musaddiqan. Yang namanya sahabat itu adalah orang yang bertemu Nabi, Nabinya masih hidup, orang itu juga hidup, kemudian percaya dengan Nabi, membenarkan Nabi sebagai Nabi dan utusan Allah, itu sahabat. Nabi Isa pernah ketemu Nabi ya, bahkan berkumpul dengan Nabi, karena Nabi Isa kan belum meninggal ya. Nabi Isa ketemu di langit yang keberapa? Ketiga apa keempat ya? Atau kedua ya. Bertemu dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya masih hidup. Itu juga menunjukkan bahwa Isra Mi'rajnya Nabi itu bukan biruhi ya, bukan hanya ruh. Semua kalau cuma ruh, orang yang bertemu itu nggak disebut sahabat. Seperti sekarang ini, orang berkali-kali bertemu dengan Nabi dalam mimpinya, nggak disebut sahabat ya. Karena mimpi itu pertemuan
pertemuan roh dengan roh. Bahkan sekiranya ada yaqadatan, orang bertemu dengan Nabi dalam keadaan terjaga, ya, seperti banyak ulama, ya, para abdul, para aulia, juga nggak bisa disebut Nabi, karena walaupun Nabi dikatakan hayyun fi qabrih, tapi dalam syariah Nabi sudah wafat. Nah, pertemuan Nabi Muhammad dengan Nabi Isa itu, Nabi Muhammadnya hidup, Nabi Isanya juga hidup. Kemudian Nabi Isa percaya, membenarkan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad. Itu sahabat. Mulanya di samping Nabi dan Rasul, Nabi Isa juga sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh karenanya nanti wa idza nazala fa innama yahkumu bi syari'ati nabiyina Muhammad. Ketika Nabi Isa turun, maka beliau akan menghukumi sesuatu dengan syariahnya Nabi Muhammad. Ini juga membuktikan bahwa yang berbeda antara Nabi kita Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya itu syariahnya, aturannya. Kalau dinnya wahid, agamanya satu. Tidak ada satu nabi pun, tidak ada satu rasul pun yang agamanya selain Islam itu tidak ada. Ya. Nggak ada. Nabi agamanya Yahudi nggak ada. Nabi agamanya Nasrani nggak ada. Apalagi Nabi agamanya Majusi itu loh, nggak ada. Ya. Semua nabi itu Muslim, dari Nabi Adam gitu loh, sampai Nabi kita Muhammad. Ya. Mulanya ketika di dalam Al-Quran, saat Anda membaca salah satu wasiat Nabiullah Ya'qub kepada keturunannya, setelah menyatakan bahwa sesungguhnya Allah telah memilih agama buat kalian semua, maka ayat penutupnya apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu surah Al-Baqarah ya. Janganlah kalian semua mati kecuali dalam kondisi nggak ada di Al-Quran wala tamutunna illa wa antum yahudiyun illa wa antum nasraniyun illa wa antum majusiyun, nggak ada. Lalu kenapa sekarang ada agama-agama itu? Itu bukan produk Allah, bukan produk Nabi juga, ya, Nabi manapun, tapi itu produk manusia-manusia yang justru kemudian malah ingkar dengan nabi-nabi yang diakuisisinya. Ya. Yahudi yang sekarang ini, bahkan yang sezaman dengan Nabi Muhammad, ya, yang tidak kemudian mengikrarkan diri masuk ke dalam Islam, itu bukan Yahudi pengikut Taurat, sebenarnya itu bukan. Mereka cuma mengatakan klaim Taurat. Sama lah kalau kita istilah sekarang ini, banyak orang Islam, ya, dia mengakui bahwa nabinya Nabi Muhammad, kitab sucinya Al-Quran, tapi baca Quran nggak bisa, ya kan? Ngikuti Nabi juga tidak. Nabinya sholat dia nggak sholat, nabinya puasa dia nggak puasa, ya. Kurang lebih begitulah, ya. Dia mengakui Al-Quran, mengakui kerasulan Nabi Muhammad, ya. Tapi aktivitas kesehariannya jauh bertentangan, kontradiksi dengan sunnah Nabi, kontradiksi dengan Al-Quran. Itu yang orang awamnya. Lalu bagaimana dengan para muqaddamnya, pemimpinnya? Sama juga. Tidak semua kiai yang ngerti Al-Quran, ngerti sunnah, kemudian alat thariqah,
dia tetap konsisten, ya, hidup di atas menerjemahkan Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Tidak begitu, malah justru membawa Al-Quran, membawa sunnah ke ranah yang tidak sebenarnya, ya. Akhirnya apa? Bertentangan. Ya sama, dulu pendeta juga begitu, rahib juga begitu. Mereka tahu siapa Nabi Muhammad, ya, bukan dari pengakuan mereka, tapi dari yang membuat mereka, menciptakan mereka, bahwa mereka itu kenal betul, ya, terhadap Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad. Itu kita tahu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Allah ngasih tahu sama kita bahwa para rahib itu ya'rifuna, mereka mengenal Nabi Muhammad. Allah mengatakan ya'rifunahu, gitu loh, ada wawu jamaknya itu, ya. Bukan ya'rifuh, bukan satu orang, bukan, tapi ya'rifunahu, ya. Mereka mengenal Nabi Muhammad. Jadi pakainya mereka. Kalau mereka berarti banyak, ya, bukan satu dua rahib, tapi malah mayoritas rahib. Lalu Allah mengatakan ya'rifunahu ata bisighatil mudhari', itu berlaku terus gitu sampai di era kita sekarang ini. Mereka bukan tidak tahu siapa Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Ya. Bukan kemudian orang yang meraba-raba. Justru malah kadang orang Islam meraba-raba siapa itu Muhammad bin Abdullah. Ya. Mereka tahu persis. Sehingga salah satu di antara mereka itu menempatkan Nabi menjadi tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Itu kan karena tahunya. Kalau mereka nggak tahu, nggak mungkin menempatkan Nabi menjadi orang yang nomor satu, tokoh yang paling populer di dunia. Nggak mungkin. Mereka bisa menempatkan Nabi seperti itu karena mereka tahu. Karena Allah mengatakan ya'rifunahu, mereka akan selalu kenal siapa itu Muhammad bin Abdullah sallallahu wasallamu alaihi. Kama ya'rifuna abnahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Siapa di antara kita yang tidak kenal anak kita? Meskipun kita punya anak 10, satu persatu karakter anak itu kita kenal. Artinya kenal betul. Bukan hanya sekedar kenal, tapi benar-benar kenal. Bukan hanya sekedar tahu, tapi benar-benar tak. Orang yang paling banyak dikaji di seluruh dunia sampai detik ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik oleh tadi pengikutnya maupun oleh para rivalitasnya. Orang-orang yang belum menjadi ummatul ijabah, ya. Bahkan mereka selalu berbicara tentang Nabi di tempat-tempat ibadah mereka, ya. Tapi dalam konotasi yang tidak baik. Artinya membicarakan terus. Nah, nanti Nabi Isa turun dan syariat yang dipakai adalah syariahnya ya. Artinya apa? Fakta ini membuka tabir bahwa kalau bicara soal agama dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu hanya Islam. Semulanya sebelum ada Nabi, sebelum ada makhluk diciptakan oleh Allah, Allah sudah berfirman, Inna dina indallahil. Kita ini cuma tahu saja, tapi jangan isbat, jangan mengiyakan bahwa ada agama lain selain Allah nggak isbat, ya. Allah nggak pernah bicara bahwa ada agama lain, ya. Inna dina indallahil. Justru kemudian Allah mengancam, wa may yabtaghi ghairal islami dinan
fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang tidak menggunakan Islam sebagai tata nilai, neraca, ya, ukuran, patokan, alasan, dasar, maka apapun amalnya tidak akan diterima oleh Allah. Jangankan cuma nyumbang 10 sak semen gitu loh, ya. Andai kata bangun 10 masjid dia dewean, tapi dasarnya bukan Islam, agama dia juga bukan Islam, atau dia orang Islam tapi tidak mengikuti aturan Islam, maka Allah mengatakan fala yuqbal minhu, ya, tidak akan diterima. Dan karena tidak diterima di akhirat minal khasil, dia nggak bisa kemudian, Tuhan aku udah bangun 10 masjid. Tuhan jawab, kau bangun kan bukan karena aku, ya, karena kau pengen dipilih lagi jadi anggota dewan gitu loh, karena kau pengen dipilih lagi jadi gubernur, karena kau pengen dipilih lagi jadi bupati, bahkan ada yang pengen dipilih lagi biar jadi RT gitu. Jadi RT korban masjid. Insyaallah. Ya. Dijawab begitu bukan karena aku. Apalagi kalau kemudian bukan Semuanya luar biasa manajemen Tuhan. Ketika ada orang kafir mau mati dan Allah menghendaki tetap dalam kekafiran, auzubillah min dzalik, tapi dia punya satu amal yang bagus, ya. Tadi nyumbang 10 sak semen ibaratnya tuh, ya. Dia punya satu keinginan, ya. Maka Allah penuhi keinginan itu. Ada orang mau mati, orang kafir, dan dikehendaki Allah tetap kafir. Nah mati, pengen makan ikan bawal. Tahu ikan bawal tuh yang tipis tuh, ya. Di saat di laut ini susah para nelayan nangkep ikan bawal. Tapi demi orang itu, karena masih punya kebaikan, ya, nyumbang masjid 10 sak semen, ya. Allah giring ikan bawal dari tengah laut, ya, ke pantai sehingga mudah ditangkap oleh para nelayan. Udah, singkat cerita, ini ada dalam Nawadirut Tarikh, ada kitab Nawadirut Tarikh, ya. Akhirnya dibelilah oleh keluarganya karena nih kepengen gitu, digoreng gitu, ya, makan.